nama dan istilah yang sering kita dengar bahwa dakwah ini dakwah Wahabi atau Wahabiyah. Kenapa nama ini yang dipilih oleh musuh-musuh dakwah untuk mendiskreditkan Al-Imam Muhammad dan dakwahnya? Maka perlu diketahui nama ini bukan tiba-tiba muncul. Penamaan gerakan dakwah beliau atau ajaran beliau dengan penamaan Wahabi ini muncul melalui proses dari musuh-musuh dakwah, muncul dengan segala taktik yang picik, muncul dengan adanya planning busuk dan muamarah makar terhadap dakwah ini. Karena tentunya kalau mereka ingin menisbatkan penamaan dakwah ini kepada orangnya yang menyeru Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, tentunya secara bahasa pun akan dikatakan Muhammadi atau Muhammadiyah, karena orangnya bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka menisbatan kepada Muhammadnya. Tapi kenapa itu tidak mereka ambil? Bukan nama Muhammad yang mereka jadikan nisbat nama dan menjadi celaan besar, menjadi cercaan. Orang akan hobi dan musuh benci ketika diperdengarkan kepadanya kata-kata Wahabi. Dan tentunya ini pula muncul karena kejahilan tentang hakikat dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tidak mengerti apa yang beliau dakwahkan. Ketika orang banyak tidak tahu apa yang beliau ajarkan, seperti tadi disebutkan, orang yang jahil tentang sesuatu akan memusuhinya. Kembali kepada tadi, planning dan makar yang matang dari penamaan ini hakikatnya, kalau kita melihat tarikh sejarah, dan ini diketahui oleh musuh-musuh dakwah, pada abad kedua Hijriyah, abad kedua, di utara Afrika muncul kelompok ekstremis dari firqah Khawarij Ibadiyah yang dikenal kejam dan bengis luar biasa kepada kaum muslimin, membunuh, membantai Khawarij seperti layaknya Khawarij yang lainnya. Kelompok ini dipimpin oleh Abdul Wahhab bin Abdurrahman ibn Rustum. Dia mati tahun 197 Hijriah, akhir-akhir abad kedua.
Abdul Wahab bin Abdurrahman ibn Rustum. Kekuasaan mereka Khawarij ini kurang lebih 100 tahun bertahan, membantai, membunuh dan kejam kepada kaum muslimin. Dikenal di kalangan fuqaha semenjak dulu. Dari situlah para fuqaha seperti Wan Syarisi, Al-Lakhami dari fuqaha Andalus mengecam keras, membantah dan mencela kelompok ini, dan pantas untuk dicela karena kejahatan dan kesesatannya. Al-Lakhami Ali bin Muhammad rahimahullah dari fuqaha Andalus di zaman itu, Spanyol di zaman itu. Beliau wafat tahun 478 Hijriyah, abad kelima atau pertengahan abad kelima. Demikian pula Alwan Syarisi wafat tahun 914 Hijriyah. Dan beberapa ulama lain yang ada bantahan dan celaan mereka kepada kelompok ini. Abdul Wahab bin Rustum, Khawarij Ibadhi. Dari sini kemudian mereka ambil, dan ini makar yang mereka buat, ungkapan-ungkapan para fuqaha, celaan dan bantahan para ulama semenjak dulu, seperti Al-Lakhami tadi, Wan Syarisi, terhadap Abdul Wahab. Lalu mereka arahkan ini seakan sedang membantah, sedang membicarakan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, karena adanya kesamaan pada nama Abdul Wahab ini. Dari situlah mereka ambil nama Wahabiyah atau Wahabi. Dikesankan bahwa dakwah beliau pun gerakan dakwah Wahabi dan Wahabi, yaitu diarahkan kepada Abdul Wahab bin Rustum. Padahal kalau diamati orang yang berakal sedikit saja, kalau saja dia mau munsif, bisa objektif sedikit, jauh. Rustum abad kedua, Abdul Wahab bin Rustum. Dan para ulama yang berbicara pun yang ada di zaman itu, bahkan belakangan, Lakhami pun tahun 478 wafat. Di saat bahkan mungkin kakeknya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab belum lahir. Jangankan Imam Muhammadnya, hatta kakeknya mungkin belum lahir. Bagaimana mungkin pernyataan para ulama dan fuqaha Islam itu dibidikkan dan diarahkan kepada dakwah Imam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Inilah makar taktik yang disengaja oleh mereka, penggunaan nama Wahabi. Bukan hampa dan sia-sia. Tidak seperti yang diketahui sebagian orang, Wahabi karena Muhammad bin Abdul Wahab. La. Ada background gerakan Abdul Wahab bin Rustum, Khawarij Ibadhi, yang memang dikenal kejam, bengis, sesat dan jahat, membantai dan membunuh banyak kaum muslimin. Ini yang digunakan oleh mereka untuk mencoreng dan merusak dakwah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala.